Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di perkuliahan Pendidikan Pancasila. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang apa sih itu Pancasila. Tentu para mahasiswa sudah mengetahui tentang istilah Pancasila. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas secara lebih mendalam mengenai pengertian Pancasila. Dalam sejarah ketatanegaraan, kita jumpai berbagai macam rumusan-rumusan Pancasila yang berbeda-beda, yang dalam hal ini harus kita deskripsikan secara objektif sesuai dengan kedudukannya serta sejarah perumusannya. Pancasila yang digunakan sekarang sebagai pedoman dan penuntun hidup bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, untuk memahami Pancasila secara kronologis, baik menyangkut rumusannya maupun peristilahannya, maka pengertian Pancasila tersebut dapat meliputi lingkup pengertian sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila secara etimologis. Yang kedua, Pancasila secara historis. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai terminologis. Kita bahas yang pertama, yaitu Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman yang penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila tersebut memiliki lambang yang terdapat dalam burung Garuda. Kelima simbol yang terdapat dalam burung Garuda ialah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Adapun burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia. Dalam lambang tersebut terdapat perisai berbentuk seperti jantung yang digantung menggunakan rantai pada leher Garuda. Tak hanya itu, terdapat juga semboyan bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika pada bagian pita yang dicengkram oleh Garuda. Bhinneka Tunggal Ika jika diterjemahkan memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Untuk mengetahui lebih dalam tentang Pancasila, mari kita amati penuturan dari para ahli atau tokoh ternama. Yang pertama, menurut Insinyur Soekarno. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, apa kata Muhammad Yamin tentang Pancasila? Menurut Muhammad Yamin, Pancasila itu berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Selanjutnya, menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian Pancasila secara historis. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama, Dr. Rajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian, tampillah pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia dan memberi nama istilah dasar negara tersebut. Soekarno memberikannya dengan nama Pancasila, yang artinya 5 dasar. Hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945,
Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian, keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip atau 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah, perkataan Pancasila telah menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang dimaksudkan dasar negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis, terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara yang kemudian secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat. Selanjutnya adalah pengertian Pancasila secara terminologis. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya, tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 tersebut terdiri atas dua bagian, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi 37 pasal, satu aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan satu aturan tambahan yang terdiri dari 2 ayat. Dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas 4 alinea, tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang, kalian tahu nggak sih makna atau arti dari lambang yang terdapat dalam burung Garuda? Yang pertama, lambang bintang. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang memiliki makna yang berarti sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia. Latar belakang hitam pada lambang bintang emas menggambarkan warna alam, berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi. Yang kedua, rantai emas. Rantai emas merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Kemudian, mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, pohon beringin. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai penuduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Yang keempat, kepala banteng. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, banteng diartikan
sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul, menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan. Jadi, lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni harus dilakukan secara tegas. Yang terakhir, ada padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang sangat dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas melambangkan ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan dan hidup dengan nyaman. Nah, sampai di sini video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami oleh mahasiswa sekalian. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.